Ya, sebenarnya kita ini punya dihadapkan kok bentuk banyak-banyak satgas, bentuk lagi dewan jadi nggak kesejahteraan efisien buruh. juga kan? Katanya mau efisiensi. Itu mengundang orang baru sama aja kan menyiapkan sejumlah anggaran. Ya. Mata anggarannya apa? Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Jokowi ini agak mirip dengan kaum buruh. Dia juga korban dari satu sistem. Kaum buruh ini seringkali dianggap jahat ketika melakukan tuntutan-tuntutan yang terkait hak-haknya. Kita berharap untuk kenaikan upah itu bisa lebih maksimal lagi sesuai dengan harapan buruh. Bisa 10% mungkin. Ya banyak ya PHK-an. Untuk itu kami mohon kepada para pemerintah tolong pikirkan para buruh atau para pekerja. Hidup buruh! Kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei ini bukan sekedar peringatan, tapi pengingat. Tentang keringat yang terkadang mengalir tanpa jaminan dan juga tentang tenaga yang sering hadir tanpa kejelasan. Di balik roda ekonomi yang terus berputar, buruh terus bergelut dengan roda kehidupan yang pas-pasan. Mulai dari alih daya atau outsourcing, upah tak layak, perlindungan buruh, serta juga ancaman PHK. Lalu apa sebenarnya solusi yang terbaik untuk permasalahan buruh di tanah air? Bersama saya, Aryo Ardi. Saya Anissa Dasuki, nilai interupsi. Satgas PHK, Harapan dan Realita. Sudah ada 4 narasumber bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Mas Hidayat. Selamat malam. Kemudian ada Johannes Darta-Pahpahan, Ketum KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Selamat malam, Bang Darta. Selamat malam, Bang Darta. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Apindo. Selamat malam, Mas Danang. Dan Kang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Bang Aryo. Dan juga ada mahasiswa dan mahasiswi dari APP Jagakarsa Jakarta Selatan dan juga perwakilan buruh dari KSBSI. Selamat malam. Saya ke Kang Ujang dulu. Silakan, Anissa. Kang Ujang, Satgas PHK, mekanismenya seperti apa, Kang? Ya, Siapa komponennya di dalamnya, ada siapa aja? ya tentu apa yang disampaikan Bapak Presiden sudah berdasarkan pada mekanisme dan aturan-aturan dan tentu juga kebijakan yang berpihak kepada buruh. Artinya Satgas ini dibentuk untuk memastikan bahwa buruh itu terlindungi, bahwa buruh itu harus sejahtera, maka harus ada pihak-pihak yang memang mendrive, mendorong, dan itu ya dilakukan berbagai macam komponen bangsa. Ya bisa di situ ada pemerintah, di situ ada pengusaha, di situ ada kalangan buruh. Sehingga apa? Sehingga betul-betul buruh ini negara hadir di tengah-tengah buruh sehingga memastikan bahwa ke depan itu wajah buruh itu betul wajah yang sejahtera. Wajah yang memang diperhatikan oleh negara. Oke, hanya sekedar sampai ke penyelesaian ke haknya sebagai buruh yang di PHK atau sampai digiring sampai nanti dapat kerja lagi? Kami menginginkan ya pemerintah itu hulu ke hilir itu tuntas. Tetapi tentu dengan dinamika yang ada ya. Dengan persoalan-persoalan yang ada, masalah-masalah yang ada, kita mencoba untuk menyelesaikan satu persatu benang merahnya. Yang pasti Bapak Presiden memastikan kepeduliannya sangat tinggi. Bagaimana Bapak Presiden 4 kali ikut kontestasi dan selalu bersama-sama dengan buruh. Bagaimana pidatonya di tanggal 1 Mei 2014 sangat menggugah gitu. Bagaimana anak buruh itu bisa jadi jenderal. Oke. Lalu juga bisa jadi profesor. Bisa jadi orang sukses, jadi orang hebat. Nah ini kan harus didorong oleh negara, oleh pemerintah. Tentu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Dan itu ya adanya di pengusaha yang memang menyediakan lapangan pekerjaan. Lalu juga buruh yang memang mereka-mereka itu apa ya pendorong roda ekonomi bangsa.
Dan saya merasakan kok, saya jadi dosen gitu ya, bagaimana kita bekerja keras untuk memastikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya hari ini kami di tenaga ahli utama kepresidenan gitu ya, komunikasi kepresidenan, memastikan pengalaman-pengalaman kami di dosen itu juga ya ingin diberikan kepada negara sumbangsinya agar apa? Bagaimana tadi mekanisme tentang Satgas PHK itu termasuk kesejahteraan buruh itu betul-betul tereksekusi. Baik. Nah ini kita mulai begitu loh. Jangan sampai apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden itu tidak dieksekusi. Nah kita ingin memulai ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya ke Bang Darta. Bang Darta, apakah memang dibutuhkan Satgas itu? Bukankah selama ini fungsinya sudah dijalankan oleh Disnaker maupun Kemenaker? Ya, kalau kita memahami bersama, sebenarnya kita mengerti dulu prinsip dasar dari usulan kita untuk melakukan Satgas PHK ini adalah sebenarnya memitigasi jangan sampai terjadi PHK. Kita tahu sekarang itu ekonomi sedang bergoncang secara global dan pasti akan berdampak ke Indonesia. Dampak terutama itu akan dirasakan oleh para buruh Indonesia kan gitu. Jadi sebenarnya tugas Satgas ini bukan mendukung PHK-nya terjadi. Tapi mencegah. Tapi mencegahnya. Karena begini, kalau seandainya terjadi kerugian di pihak perusahaan, yang paling gampang dikorbankan pertama adalah buruh. Nah sebelum itu terjadi kan ada hal-hal lain, langkah-langkah yang terlebih dahulu bisa dilakukan. Dan itu kita membantu mitigasinya sebenarnya. Satgas ini tugasnya mitigasi jangan sampai terjadi PHK-nya. Kalau sudah terjadi, apa saja Bang? Contohnya apakah sudah benar kalau memang benar-benar harus melakukan PHK itu sudah langkah terbaik atau tidak gitu. Itu cara mengukurnya gimana Bang Darta? Kan kalau di undang-undang yang lama kita bisa mengatakan kalau kerugian efisiensi itu kan ada persyaratannya contohnya. Nah kalau di undang-undang yang baru kan agak lebih longgar tuh. Kalau di yang lama itu ada aturan yang menyatakan harus ada laporan dari akuntan publik, kalau sekarang tidak ada. Jadi jangan sampai dibilang rugi, padahal belum tentu. Contoh yang paling gampang kan di dalam Permen sudah ada dikatakan apakah benar efisiensi itu benar-benar sudah dilakukan. Contoh, kalau perusahaan bekerjanya 3 shift, kemudian listriknya bayar banyak siang. Kita tahu harga listrik lebih mahal malam daripada siang, kenapa nggak disiangkan semua? Itu hal paling gampang. Atau yang paling gampang, yang paling juga sudah banyak dia implementasikan seperti ketika COVID kemarin, bagaimana kalau gaji manajemen ke atas dikurangin dulu untuk mencegah terjadinya PHK. Hal-hal seperti itu yang akan dibantu dimitigasi, apakah itu sudah benar terlaksana sehingga harus terjadi PHK atau tidak. Baru tadi sudah disampaikan juga karena ada pemerintah di sini, apakah ada langkah lain yang bisa kita lakukan dengan kehadiran negara untuk mencegah terjadinya PHK ini. Artinya ini tidak cukup ketika hanya dijalankan oleh Kemenaker saja seperti itu? Tidak bisa. Oke. Ini harus semuanya ikut ambil. Dan kekhawatiran Anda tadi adalah salah satu adalah manipulasi data dari manajemen sehingga menyebabkan PHK seperti itu. Betul, ya? Iya. Oke. Saya ke Mas Hidayat, realitanya visible nggak? Ya sebenarnya kita ini punya dihadapkan kok bentuk banyak Satgas, bentuk lagi Dewan Kesejahteraan Jadi nggak efisien Buruh. juga kan? Katanya mau efisiensi. Itu mengundang orang baru sama aja kan menyiapkan sejumlah anggaran. Ya. Mata anggarannya apa? Ya, padahal kita ini sudah punya jelas ya mengenai ketenaga kerjaan, kita punya Kementerian Tenaga Kerja. Mereka ada di setiap kabupaten kota, ada dinasnya, ada balai pelatihannya. Bukankah sebenarnya kalau kita bicara efisiensi adalah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tujuan yang lebih baik. Nah, saya kira kita punya problem ya mengenai PHK. PHK ini kan berada di hampir banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita punya masalah mengenai data. Misalkan angka PHK di tahun 2024 disebutkan 77.000 sekian. Saya nggak yakin tuh 2024 kemarin 77.000. Karena apa? 2 bulan pertama 2025 saja yang kemudian muncul ke publik itu udah 18.000. Hanya 2 bulan. Hampir dalam 1 ya, tahun. Hampir 19.000. Hampir 19.000. Apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya kalau kemudian bilang Satgas PHK ini adalah untuk memitigasi, lebih kuat mana Satgas yang akan dibentuk apa Menaker yang udah jaringannya luas? Kan data ini mereka punya. Dan kemudian yang kedua, Satgas ini kan katanya tidak hanya mendata PHK, kemudian juga membuat satu yang beliau sampaikan adalah tripartite meeting, mediasi oleh pemerintah. Kemudian ada rescaling, dikembangkan lagi keterampilan yang di PHK itu dan kemudian ditempatkan. Itu menurut saya sudah ada perangkatnya di Kemenaker. Tinggal saja bagaimana kemudian pemerintah perlu merelaksasi atau saya katakan memperkuat regulasi dari Kemenaker. Apakah regulasinya mumpuni yang sekarang? Kan lebih mudah hanya mengutak-atik regulasi, memperkuatnya, sehingga nanti ketika teman-teman di PHK itu langsung dimediasi dengan cepat,
dan tenaga-tenaga yang ada di Kemenaker itu jauh lebih tanggap. Rescalingnya sudah ada, BLK-nya sudah ada, penempatan perusahaan-perusahaan mananya tentunya Kemenaker punya datanya. Kenapa kita mempersulit hidup gitu ya? Sementara kita sudah sulit gitu. Untuk anggaran APBN kita terbatas, saya kira kita butuh smart policy dalam hal ini. Baik, saya ke Mas Danang. Mas Danang, dari sisi pengusaha, dari sisi Apindo, apakah setuju dengan ada Satgas ini, Mas Danang? Iya, Satgas dalam visinya sih oke saja ya. Tetapi inti pentingnya kita butuh Satgas PHK atau Satgas investasi sih sebenarnya. Ini pertanyaan yang paling mendasar. Tidak bisa kita hanya berpikir terkait dengan ujung dari permasalahan adalah PHK, tapi awal, hulu dari masalah-masalah regulasi kita tidak dibenahi sehingga investasi begitu sulit di Indonesia. Karena dunia usaha dan pekerja itu seperti satu koin dua sisi. Tidak ada pekerja tanpa pengusaha, tidak ada pengusaha tanpa pekerja juga. Nah, ketika kita berpikir terlalu cepat seperti ya kita akan bentuk Satgas, itu sebuah retorik yang hanya mengayemin atau menyenangkan beberapa desakan publik ya, karena sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan, tetapi justru Satgas regulasi supaya investasi berkembang lebih cepat sehingga kalangan buruh bisa lebih terjamin mendapatkan pekerjaan, dan kalaupun mereka terpaksa ter-PHK ada tempat lain yang bisa diabsorb, bisa mengabsorb para pekerja itu. Oke, tadi Bang Darta mengatakan bahwa biasanya perusahaan kalau rugi itu yang dikorbanin duluan adalah buruh, benar seperti itu? Ya, ini salah satu pemikiran yang ya bisa jadi seperti itu. Tetapi pada intinya buruh adalah nomor satu di dalam sistem aset karyawan, aset perusahaan. Tidak mungkin orang akan berpikir lepasin buruh dulu terus kemudian rekrut lagi, itu akan membuang biaya investasi yang lebih besar dalam bentuk training, dalam bentuk rekrutmen baru, penempatan baru, itu tidak akan begitu. Nah, ini menjadi kendala besar ketika teman-teman di stakeholder dunia usaha mulai berpikir memiliki hak untuk mengaudit perusahaan. Karena di situ dimunculkan masalah-masalah finansial perusahaan yang kemudian kita akan diobak-abik oleh aktor lain gitu. Nah, ini akan membuat sebuah psikologi yang mengkhawatirkan. Dunia usaha menjadi khawatir. Kenapa pemerintah justru tidak melindungi dunia usaha dalam sisi finansialnya? Karena finansial perusahaan adalah confidential dan ada asas-asas prudensial di situ. Tetapi kalau semua aspek stakeholder boleh mengobok-obok finansial, siapa pengusaha yang mau ikut? Bukankah kita sudah mempercayai akuntan publik untuk melakukan itu pun juga terhadap perusahaan TBK? Bagaimana dengan private sector yang non-TBK? Bagaimana dengan usaha-usaha relatif kecil tidak memiliki mekanisme keuangan yang cukup profesional di situ? Artinya apa? Jangan sampai gairah atau semangat untuk melindungi dunia usaha ini, melindungi para pekerja, malah mengorbankan, menimbulkan ketakutan di dunia usaha. Kalau itu yang terjadi, maka tidak heran kalau investasi kita terus-menerus cenderung turun. Di sektor manufaktur ya, itu cenderung menurun. Karena kekhawatiran euforia politik seperti ini. Satgas dibentuk, kemudian ada lagi masalah-masalah pembersihan lahan, kemudian masalah-masalah banyak sekali. Kita tidak berangkat dari ujung permasalahan, tapi kita berangkat dari hasil akhir dari permasalahan itu. Contoh yang paling sederhana, Mas, PT Yihong kemarin yang pabrik sepatu tutup. Ini di Pasuruan ya? Iya. Di mana ya? Pasuruan ya? Saya tidak tahu tempatnya. Tapi itu berita menyebutkan bahwa kegagalan finansial perusahaan karena memenuhi target order. Mengapa target order gagal? Karena para karyawannya demo mogok 4 hari berturut-turut. Sehingga tidak bisa produksi. Tidak bisa produksi. Terus siapa yang mau disalahkan dengan situasi seperti itu? Baik, sebenarnya apa yang menyebabkan terhambatnya atau mandeknya investasi? Tuntutan yang terlalu berlebihan atau kebijakan yang menyulitkan? Interupsi akan kembali usai jeda.